Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Mohon maaf Ibu sebelumnya karena sudah mengganggu aktivitas Ibu. Dan hari ini saya melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan selama ini tentang masalah-masalah ataupun kasus-kasus yang Ibu hadapi, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus yang memiliki unsur dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, untuk itu boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu? Silakan Pak, insya Allah dapat dijawab dengan optimal. Ya, insya Allah Bu. Ya. Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Untuk ini saya bisa menjawab, saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu dengan cara melihat karakteristik dan dari masalah tersebut. Kasus dilema ketika saya mengetahui adalah kasus-kasus yang memiliki unsur pidana dan dipilihnya keputusan kedua-duanya benar. Sedangkan kasus bujukan moral ini adalah kasus yang dilemanya ada unsur pidana di mana dalam pemilihan keputusan itu adalah benar dan salah. Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih. Ketika saya memutuskan sebuah keputusan, ini kedua-duanya sama benar dan mengandung nilai kebijakan. Saya sebagai pimpinan mempertimbangkan lagi dengan manakah kasus keputusannya yang lebih berdampak baik untuk siswa dan tidak melawan keputusan hukum atau peraturan yang berlaku di sekolah. Iya, berarti mempertimbangkan keputusan tersebut itu apakah berdampak untuk siswa dan juga mempertimbangkan apakah keputusan tersebut tidak melawan hukum ya Bu. Iya. Nah, berikut Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur sebagai mana yang bisa saya lakukan yaitu beberapa langkah. Pertama, prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan yakni pertama mengenali lebih dahulu kasus tersebut yang dilakukan oleh siswa, kemudian mengacu pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebijakan dan juga memperhatikan hukum atau peraturan yang berlaku. Nah, berikut dari Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Untuk kasus dilema etika ini, yaitu selama ini saya menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dengan memperhatikan kepentingan siswa dan nilai-nilai moral yang ada yang berlaku di lingkungan masyarakat dan sekolah itu sendiri. Ya, baik Bu. Masih ada pertanyaan yang kelima Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu menentukan sebuah keputusan yang kedua-duanya benar dan kedua-duanya memiliki nilai kebajikan. Yang benar memiliki nilai kebajikan. Bagi saya sulit untuk menentukan pilihan. Semoga di sini saya benar-benar jeli melihat dampak daripada keputusan tersebut. Ya, baik. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, dengan melihat pertanyaan Bapak ini yaitu tatkala kita menjadwalkan menanggapi atau melaksanakan kegiatan untuk masalah ini yaitu tergantung pada
situasi atau sulit tidaknya kasus tersebut. Manakala kasus itu sangat mendesak, kita langsung melaksanakan atau di saat ada kejadian itu akan dilaksanakan. Apabila dia masih belum terlalu mendesak, kemudian ada kegiatan-kegiatan juga yang bersamaan, untuk kegiatan itu nanti dipertimbangkan atau dilaksanakan walaupun tidak terjadwal. Dikala ada waktu, jadwal penyelesaian kasus tersebut, dengan alasan jangan sampai, tetapi dalam kasus itu walaupun dia sudah lama melaksanakan kasus itu, karena kalau ada waktu kita segera saja melaksanakan. Kalau waktunya tidak terlalu mendesak atau permasalahan itu tidak terlalu mendesak, untuk pelaksanaannya mungkin agak waktu yang ditunda, dan tidak bisa kita harus tetap selesaikan masalah itu walaupun dalam waktu yang tidak terjadwal. Ya. Jadi tergantung dari kasusnya dulu ya, Bu. Iya. Jadi kalau memang kasusnya itu harus sudah mendesak, Iya. nanti harus diselesaikan saat itu juga. Iya. Kalau kasusnya yang mungkin belum terlalu mendesak, jadi mungkin Iya. masih diminta untuk diselesaikan nanti di Nanti, lain hari. iya. Kemudian apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ini? Terima kasih. Untuk kasus-kasus ini yaitu faktor-faktor atau seseorang yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan, didukung dan juga kerjasamanya dengan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya masalah ini agak rumit untuk kita selesaikan dengan sekolah, pertama kita harus temui lagi komite, karena komite ini adalah mitra kerja daripada sekolah. Nah, jadi sebelum kita harus mengambil keputusan, kita temui lagi harus ke komite dulu, karena beliau yang bisa membantu kita dalam menghubungi orang tua. Setelah kita konfirmasi dengan komite, kita langsung menghubungi orang tua supaya kita mendapat solusi bagaimana terbaik yang di keputusan yang akan diberikan dan akan diketahui oleh orang tua di mana salah daripada siswa tersebut. Ya. Ya, bagus sekali. Berarti ada kerjasama ataupun koordinasi juga dengan komite, juga dengan orang tua, Bu, ya. Iya. Kemudian, Bu, pertanyaan yang terakhir ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema kita ini? Terima kasih. Untuk pembelajaran yang saya dapat petik dari wawancara ini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan nantinya ditentukan ketika kita harus mengendali dulu kasus itu dengan melihat nilai-nilai yang bertentangan agar kita tidak bisa menentukan manakah kasus yang kategori dilema etika dan mana kasus kategori dilema bujukan moral. Setelah itu kita memperhatikan hukum atau peraturan yang kita lakukan. Jika sudah melewati tahapan tersebut, kita harus bisa mengambil sebuah keputusan. Dengan melihat kedua permasalahan ini, kita bisa dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan juga kerjasamanya kita antara komite dengan orang tua murid, agar supaya keputusan ini kita bisa ambil, kemudian juga ada persetujuan dari orang tua apakah tindakan atau peraturan ini bisa kita lakukan kepada anak tersebut. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas kesediaan Ibu dan juga sudah bersedia untuk saya wawancarai. Dan lagi-lagi saya ucapkan terima kasih juga, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Dan mungkin wawancara kali ini saya akhiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.